Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Ramasari dari Universitas Negeri Malang. Teman-teman tahu nggak sih apa itu isu kewarganegaraan? Isu kewarganegaraan adalah suatu masalah yang urgent atau penting dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tahu saat ini, masyarakat Indonesia telah berada dalam keadaan yang sangat sulit. Aktivitas mulai terhambat, ekonomi kian melambat, tapi nampaknya manusia sadar mereka harus melakukan kebiasaan baru. Hingga akhirnya nanti, semuanya akan pulih dan manusia akan paham bahwa kehidupan pasca pandemi tidak akan pulih seperti normal yang dulu. Semua ini karena COVID-19. Dan kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu tempat wisata di dekat tempat tinggal saya. Kita akan melihat keadaannya di masa pandemi COVID ini seperti apa. Mari kita lihat. Selama pandemi, para pengunjung diwajibkan untuk menggunakan masker, baik yang duduk-duduk bersama keluarga atau yang bersepeda ria bersama teman-temannya di area Taman Bunga ini. Dan tak hanya itu, para pengelola Taman Bunga ini juga menyediakan wastafel untuk para pengunjung mencuci tangannya. Dari keadaan ini sudah dapat kita lihat ya bahwa keadaan selama masa pandemi ini tentunya akan berbeda dengan keadaan saat normal dulu. Beberapa dampak dari pandemi COVID-19 ini juga dirasakan tidak hanya pada bidang kesehatan, namun juga ke berbagai bidang lainnya. Seperti ke bidang ekonomi contohnya, banyak sekali kita lihat masyarakat di sekitar tempat tinggal kita yang menjadi pengangguran akibat dari tempat kerjanya yang bangkrut di masa pandemi ini. Banyak juga kantor-kantor yang tutup akibat mengalami kerugian, hingga para pedagang pinggir jalan yang harus gulung tikar karena sepinya pelanggan. Tidak hanya itu, akibat pandemi ini pendapatan devisa negara juga sangat menurun. Bidang pendidikan pun juga terdampak dari akibat pandemi ini. Karena adanya pembatasan untuk beraktivitas, akhirnya para siswa diharuskan untuk belajar dari rumah. Dengan keadaan Indonesia yang sangat sulit seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan bela negara terhadap negara kita Indonesia? Bela negara tak harus bersenjata. Bela negara bisa kita lakukan dengan melakukan yang terbaik bagi Indonesia sesuai profesi kita masing-masing. Seperti contohnya, dokter dan juga suster, mereka melakukan bela negara dengan menjadi garda terdepan bagi penanganan COVID-19. Tak hanya itu, para pekerja ojek online pun juga melakukan bela negaranya dengan caranya sendiri, dengan cara mengantarkan kebutuhan masyarakat ke rumah mereka masing-masing, sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah dan bertemu dengan banyak orang. Saat ini, pemerintah telah melakukan program vaksin secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Bagi yang taat melakukan program vaksin ini, mereka juga turut serta melakukan bela negara bagi Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan juga kita bisa melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan hingga bersih atau menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Dan sebagai mahasiswa, kita juga bisa melakukan bela negara dengan cara yang pertama, kita bisa membantu adik-adik kita yang tengah belajar dari rumah untuk membantu mereka memahami materi pelajaran. Yang kedua, kita bisa melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita masing-masing yang tepat diterapkan di masa pandemi ini. Yang selanjutnya, kita bisa melakukan sosialisasi terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan yang paling penting, kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar Indonesia, kita harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh meskipun dengan keadaan yang sulit ini, sehingga kita bisa menjadi generasi muda Indonesia yang dapat dibanggakan di masa depan. Mengutip dari kata-kata Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa kita tidak punya pilihan kecuali menang melawan virus ini. Bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi adalah jawabannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.